Pernah kebayang nggak ada perusahaan film yang lagi rugi puluhan miliar, tapi harga sahamnya malah terbang ratusan persen? Nah, itulah yang terjadi sama MD Entertainment, atau yang di bursa saham kodenya film. Hari ini kita bakal bedah tuntas, ini tuh sebetulnya strategi yang super jenius, atau jangan-jangan cuma gelembung yang sebentar lagi bakal meledak. Kita mulai dari angka yang paling bikin geger. Coba lihat ini, plus 313,2%. Dalam setahun aja, nilai saham film itu meroket segitu tingginya. Ini bukan kenaikan biasa loh. Ini tuh ledakan yang bikin seisi pasar modal garuk-garuk kepala dan nanya, ini ada apa sih sebenarnya? Apa rahasia di baliknya? Oke, biar kita semua paham ceritanya dari awal sampai akhir, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan lihat gimana mereka bisa jadi raksasa media, terus kita bedah paradoks keuangan yang aneh di baliknya. Kita intip strategi konten mereka, sampai koneksi sama raksasa teknologi Tencent. Dan akhirnya, kita akan coba jawab pertanyaan utamanya. Ini revolusi atau cuma gelembung? Oke, bagian pertama. Kita mulai dari skala permainannya dulu ya. Biar kebayang, kita harus sadar kalau MD Entertainment ini bukan lagi sekedar studio film biasa. Mereka itu udah berevolusi jadi titan, jadi raksasa di industri media Indonesia. Pertanyaannya, seberapa besar? Coba deh lihat perbandingan ini. Angkanya bicara sendiri. Kapitalisasi pasar film itu tembus hampir 158 triliun rupiah. Ini bikin pemain-pemain lama yang super besar kayak MNC dan SCM jadi kelihatan kecil banget di sebelahnya. Ini udah bukan lagi soal persaingan. Ini namanya dominasi total di atas kertas. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik sekaligus aneh. Di balik valuasi yang segede gaban itu, ternyata ada sebuah paradoks yang jujur aja bikin bingung. Kalau kita coba intip sedikit aja laporan keuangannya, kita bakal nemuin sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal. Ini dia inti masalahnya. Di satu sisi, nilai perusahaan ini di pasar dinilai 157 triliun. Gila kan? Tapi di sisi lain, kalau kita lihat kinerjanya selama 9 bulan, mereka bukannya untung, malah rugi lebih dari 68 miliar. Loh, kok bisa? Nah, ini dia pertanyaan besar yang bikin para investor terbelah jadi dua kubu. Jadi, kalau lagi rugi, apa dong yang dilihat sama investor sampai mereka berani bayar semahal itu? Oke, sekarang mari kita bedah sisi positifnya. Kita bongkar strategi yang bikin pasar begitu percaya sama masa depan film, meskipun rapor keuangannya saat ini masih merah. Kuncinya itu ada di mesin konten mereka. Jadi strateginya itu cerdas banget dan ada dua pilar. Pertama, mereka tahu apa yang penonton Indonesia suka. Horor. Jadi mereka banjiri bioskop dengan film horor berkualitas. Kedua, ini yang paling gila. Mereka beli stasiun TV sendiri. Jadi mereka nggak cuma bikin konten tapi juga punya salurannya sendiri buat distribusi. Langkah beli stasiun TV ini jenius banget. Mereka langsung dapat 3 keuntungan sekaligus. 1, mereka bisa putar film-film dan sinetron lama mereka di TV sendiri, jadi nggak nganggur. 2, promosi film baru jadi super gampang dan murah. 3, mereka jadi punya sumber pendapatan baru dari iklan TV. Ini adalah langkah besar untuk membangun ekosistem media yang mandiri. Dan ternyata, yang bikin pasar heboh itu bukan cuma strategi internal mereka. Ada satu nama super besar dari panggung global yang diam-diam ikut menaruh taruhan besar pada kesuksesan MD Entertainment. Siapa lagi kalau bukan Tencent, raksasa teknologi dari Tiongkok. Mereka ini salah satu pemegang saham institusional terbesar di film. Anda tahu kan, kalau pemain sekali Tencent udah masuk dan berinvestasi, itu sinyalnya kuat banget. Itu bukan cuma suntikan dana, tapi juga semacam stempel persetujuan dan mosi percaya dari pemain kelas dunia. Nah ini dia, kenapa masuknya Tencent itu penting banget. Aliansi ini nilainya lebih dari sekedar uang. Ini soal akses. Akses buat distribusi film ke pasar global, akses ke teknologi AI canggih buat produksi, dan yang paling penting, akses ke analisis data penonton, buat tahu apa sih yang sebetulnya mereka mau tonton. Oke, itu tadi cerita manisnya, narasi dari kubu yang optimis. Sekarang kita balik koinnya. Mari kita lihat angka-angka yang bikin para analis keuangan profesional justru khawatir, dan kenapa sebagian orang yakin kalau ini cuma gelembung yang berbahaya. Untuk ngerti risikonya, kita kenalan dulu sama satu istilah ini. Price to book ratio atau P per B. Gampangnya gini, P per B ini ngukur seberapa mahal harga saham perusahaan kalau dibandingin sama total nilai aset bersihnya. Semakin tinggi angkanya, artinya pasar menilai perusahaan itu semakin mahal. Nah, ini dia angka yang bikin merinding. Rasio PB-nya film itu mencapai 47,9 kali. Padahal, rata-rata perusahaan media lain di industri itu cuma 2,2 kali. Jomplang banget kan?
Artinya investor rela membayar harga yang luar biasa premium untuk setiap rupiah aset yang dimiliki film, jauh di atas kewajaran industrinya. Valuasi yang dianggap nggak wajar ini akhirnya bikin para analis profesional angkat bicara. Salah satu sekuritas besar bahkan secara terbuka ngasih peringatan. Mereka bilang harga wajar saham ini seharusnya jauh di bawah harga pasar, dan ada potensi penurunan nilai sampai minus 43%. Ini peringatan yang serius. Jadi, sampailah kita di persimpangan jalan. Kita dihadapkan pada dua narasi yang saling bertolak belakang. Yang satu cerita tentang sebuah revolusi di industri media, yang satunya lagi cerita tentang gelembung pasar yang berbahaya. Mari kita adu keduanya secara langsung. Di kubu yang optimis, kita melihat sebuah visi yang besar. Ada integrasi vertikal, mesin konten horor yang jadi jawara, plus dukungan dari raksasa global Tencent. Tapi di kubu pesimis, ada fakta yang nggak bisa diabaikan. Kerugian yang nyata, valuasi yang super mahal, dan peringatan keras dari para analis. Keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama bernama Phil. Jadi, pertanyaannya kembali ke awal. Apakah kita sebagai investor sedang menyaksikan penulisan naskah sebuah film blockbuster tentang kesuksesan yang luar biasa? Atau kita sebenarnya hanya terjebak dalam sebuah skenario gelembung pasar yang cuma menunggu waktu untuk meletus? Babak selanjutnya dari kisah MD Entertainment ini belum ditulis, dan seluruh pasar sedang menahan nafas menunggu bagaimana akhir ceritanya.